Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfi Selamat Sidik, NIM 202020510056 akan mempresentasikan tentang Assalamualaikum, saya Ahmad Muklis dengan nomor induk mahasiswa 2020510343. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Devran Albi Guntur dengan nomor induk mahasiswa 20200510310. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Median Modus akan menjelaskan tentang Median dan Modus. Kami terdiri dari 3 orang, yakni saya sendiri Alfi Islam, lalu ada Devran, kemudian ada Ahmad Muklis. Yang pertama kita akan membahas mengenai MEAN. MEAN adalah perhitungan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya observasi atau banyaknya individu. Nama lain dari MEAN adalah rata-rata. Oleh sebab itu, pengertian lain dari MEAN adalah nilai tengah atau rata-rata dari suatu gugus data pengamatan. Fungsi MEAN adalah dapat menghitung rata-rata dari data yang tidak berkelompok maupun data yang berkelompok. Data yang berkelompok adalah data yang disajikan dalam tabel frekuensi dengan ciri-cirinya terbagi menjadi kelompok-kelompok kelas tertentu. Data tidak berkelompok adalah data yang tidak disajikan dengan tabel frekuensi, serta tidak dibedakan menjadi kelas tertentu. Dengan demikian, MEAN dari data tidak berkelompok hanya penjumlahan dari tiap data dibagi dengan jumlah pengamat. Untuk data tidak berkelompok, rumus MEAN adalah sebagai berikut, yang dibagi jadi 2, yakni MEAN dari populasi dan MEAN dari sampel. Untuk data berkelompok, rumus MEAN adalah sebagai berikut, seperti yang bisa dilihat di gambar, dan keterangannya bisa juga dilihat di slide screen. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan secara teratur berdasarkan besar kecilnya data. Jadi untuk mencari median, kita perlu mengurutkan data-data acak menjadi data yang urut dan teratur dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian barulah bisa ditemukan nilai mediannya. Penentuan median ini menunjukkan bahwa 50% dari jumlah data atau frekuensi distribusi yang letaknya di bawah median, serta 50% lainnya berada di atas median itu sendiri. Jadi misalkan ada 7 data yang acak atau tidak beraturan dengan range dari 10 sampai 17. Jadi sebelum mencari mediannya, menentukan nilai tengahnya, kita harus mengurutkan dari data-data tersebut, dari yang terkecil hingga terbesar. Rumus median untuk data tidak berkelompok terbagi menjadi 2, yaitu dalam jumlah data yang genap dan pada jumlah data yang ganjil. Sebelumnya, langkah-langkah untuk menentukan median adalah mengurutkan data seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mengurutkan data yang ganjil dengan data yang tidak, mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah itu barulah kita dapat menghitung jumlah data tersebut. Apabila jumlah N atau data ganjil dengan data yang tidak terlalu banyak, maka kita dapat langsung menentukan mediannya dengan cara melihat dari posisinya. Apabila posisinya berada di tengah, maka itulah mediannya.
Tetapi apabila jumlah datanya genap, maka sebagai mediannya diambil dari rata-rata dua data yang ada di tengah. Rumus mudah yang dipakai untuk menentukan posisi median untuk data ganjil maupun data genap tidak berkelompok sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat di slide-nya. Untuk menentukan distribusi frekuensi genap, menggunakan rumus median sama dengan X banyaknya data per 2 plus X kali banyaknya data per 2 plus 1 per 2. Ini untuk menentukan distribusi frekuensi genap. Dan untuk median distribusi frekuensi ganjil cukup dengan rumus median sama dengan X dikali banyaknya data plus 1 per 2. Untuk data berkelompok, penentuan posisi median adalah dengan menggunakan rumus yang ini ya. Median sama dengan nilai bawah dari kelas yang mengandung atau memuat nilai median ditambah besarnya kelas interval kali banyaknya observasi dibagi 2 dikurang ini adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung median dalam kurung sigma FIO dibagi FM atau frekuensi dari kelas yang mengandung median. Nilai median untuk data berkelompok berdasarkan rumus ini menunjukkan bahwa langkah pertama yang diambil untuk menentukan kelas mana letak median berdasarkan rumus yang sebelumnya yaitu N plus 1 per 2. Setelah itu baru menghitung besar nilai median seperti yang ada pada rumus ini. Nah, selanjutnya kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan modus atau nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai yang sering muncul atau yang paling banyak. Maksudnya adalah dalam kumpulan suatu data, nilai dengan frekuensi terbanyak disebut modus. Ukuran modus digunakan untuk mengetahui tingkat seberapa seringnya suatu data terjadi dalam suatu peristiwa. Jadi dalam modus, meskipun nilainya paling kecil atau terkecil, tetapi jika frekuensi atau tingkat kemunculannya itu paling banyak, itulah yang menjadi modus. Karena modus tidak menilai seberapa besar suatu data, tapi seberapa seringnya data tersebut muncul. Nah, selanjutnya kawan-kawan, modus dapat digunakan pada data berskala nominal atau angka. Rumus modus untuk data tunggal dapat langsung ditemukan dengan melihat nilai yang paling banyak muncul. Jadi pada data tunggal itu kawan-kawan, caranya cukup mudah dan hanya melihat data atau nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbanyak. Nah, sedangkan untuk data berkelompok rumusnya yaitu modus sama dengan TB plus D1 per D2 per D1 plus D2 dikali atau dot I. Nah, berikut keterangannya kawan-kawan. TB itu sama dengan batas bawah kelas modus atau kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Selanjutnya I itu interval kelas atau
selisih kelas. Nah, D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi misalkan ini kelas yang mempunyai data modus atau frekuensi terbanyak. Nah, D1 itu terdapat di kelas yang sebelumnya atau di atasnya kawan-kawan. Jadi inilah D1. Nah, kemudian D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Jadi D2 berada di sini kawan-kawan, setelah kelas modus. Nah, itu frekuensi kelasnya dikurang dengan frekuensi kelas modus. Nah, selanjutnya kawan-kawan, hal yang dilakukan untuk menentukan modus dari data berkelompok yaitu menentukan kelas mana letak modus atau yang memiliki frekuensi data paling banyak. Barulah setelah itu tentukan modusnya menggunakan rumus yang tadi yang saya telah jelaskan. Untuk modus yang tidak berkelompok atau data tunggal, cara menemukan modus cukup mudah, yaitu dengan menghitung frekuensi dari masing-masing data. Kemudian dicari nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak atau yang sering muncul. Nah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video guys.